Betty merinding begitu melihat sesosok perempuan itu terbelah dua di bagian pinggang dengan wajah yang rusak. Seketika Betty langsung menggendong Anne dan menarik stroller menuju rumah penduduk terdekat. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya guys sudah nonton video aku lagi. Untuk yang baru pertama kali klik video aku, hai, kenalin aku Gia Diwalti. Di channel ini aku ngebahas sejarah, kriminal, dan horor. Nah, since aku ngebahas kriminal, belum afdol ya guys kalau aku belum ngebahas kasus legend yang sampai hari ini masih belum terpecahkan, yaitu kasus Black Dahlia. Elizabeth Short yang dikenal secara anumerta sebagai Black Dahlia, dia adalah seorang wanita Amerika yang ditemukan terbunuh di lingkungan Leimert Park di Los Angeles, California. Pada tanggal 15 Januari 1947 ya guys kejadiannya. Kasusnya ini menjadi sangat fenomenal karena kejahatan yang terjadi padanya itu sangat mengerikan. Jenazahnya dimutilasi, dibelah dua di bagian pinggang dan terdapat luka robek sepanjang mulut kiri dan kanannya. Elizabeth Short berasal dari Boston. Secara umum diyakini bahwa dia adalah seorang calon aktris yang bercita-cita sangat tinggi nih. Meskipun dia tidak memiliki prestasi akting atau pekerjaan selama berada di Los Angeles. Dia mendapat julukan Black Dahlia secara anumerta karena surat kabar pada masa itu sering menjuluki kejahatan yang sangat mengerikan. Istilah ini mungkin berasal dari film misteri pembunuhan The Blue Dahlia di tahun 1946. Juga karena Elizabeth suka mengenakan baju berwarna hitam. Setelah penemuan tubuhnya, LAPD mulai menyelidiki ekstensif yang menghasilkan lebih dari 150 tersangka. Tetapi sayangnya tidak menghasilkan penangkapan. Siapa sebenarnya yang menghilangkan nyawa Black Dahlia? Dan mengapa? Sampai hari ini masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Pelakunya belum pernah ditemukan dan mengingat berapa lama waktu yang telah berlalu mungkin tidak akan pernah ditemukan siapa sebenarnya pelaku penghilangan nyawa dari Black Dahlia. Sehingga menimbulkan berbagai teori dan spekulasi publik. Kehidupan dan kematiannya telah menjadi dasar dari banyak buku dan film. Dan penghilangan nyawanya sering disebut sebagai salah satu penghilangan nyawa paling terkenal yang belum terpecahkan dalam sejarah Amerika Serikat. Serta salah satu kasus tertua yang belum terpecahkan di Los Angeles County. Dan akhirnya legenda tentang penghilangan nyawa brutal seorang gadis cantik yang sangat atraktif Black Dahlia kian berkembang hingga hari ini. Yuk guys, kita masuk ke cerita selengkapnya. Elizabeth Short lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1924. Orang tuanya bernama Cleo Alvin Short Jr. dan Phoebe May Sawyer. Elizabeth adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya, Cleo Alvin, adalah seorang pelaut, lalu ibunya, Phoebe May, adalah seorang ibu rumah tangga. Mereka menetap di Medford, Massachusetts, pinggiran kota Boston. Ayah Short membangun sebuah lapangan golf mini. Ini kayak put-put gitu loh guys. Sampai dia akhirnya kehilangan sebagian besar tabungannya pada jatuhnya pasar saham di tahun 1929. Pada tahun 1930, mobilnya ditemukan ditinggalkan di jembatan Charlestown dan diasumsikan bahwa dia telah melompat ke sungai Charles. Percaya suaminya sudah meninggal, ibu dari Elizabeth Short mulai bekerja untuk menghidupi keluarganya. Elizabeth Short punya masalah kesehatan nih guys. Dia mempunyai penyakit bronkitis dan serangan asma yang parah. Elizabeth menjalani operasi paru-paru pada usia 15 tahun. Ibunya mengirim Elizabeth untuk menghabiskan musim dingin bersama teman-teman keluarganya di Miami, Florida selama 3 tahun berikutnya. Short putus sekolah dari Medford High School di tahun keduanya. Pada akhir tahun 1942, ibunya Elizabeth ini menerima surat permintaan maaf dari suaminya yang diduga telah meninggal, yang mengungkapkan bahwa dia sebenarnya masih hidup dan telah memulai hidup baru di California. Pada bulan Desember pada usia 18 tahun, Elizabeth akhirnya pindah ke California untuk tinggal bersama ayahnya yang tidak pernah dia temui sejak berusia 6 tahun. Saat itu, ayahnya bekerja di galangan kapal Angkatan Laut Pulau Mer di dekatnya di Teluk San Francisco. Pertengkaran antara Elizabeth dan ayahnya menyebabkan dia pindah pada bulan Januari di 1943. Elizabeth mengambil pekerjaan di Best Exchange di Camp Cook. Sekarang
sarang pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg dan tinggal sebentar dengan seorang sersan Angkatan Udara Amerika Serikat yang dilaporkan menganiayanya. Dia meninggalkan Lombok pada pertengahan tahun 1943 dan pindah ke Santa Barbara, di mana dia ditangkap pada tanggal 23 September 1943 karena minum di bar lokal saat masih di bawah umur. Akhirnya otoritas remaja mengirimnya kembali ke Massachusetts, tapi dia malah milih balik lagi ke Florida. Hanya sesekali aja mengunjungi keluarganya yang di dekat Boston. Saat berada di Florida, Elizabeth itu bertemu dengan Mayor Matthew Michael Gordon Jr., seorang perwira Angkatan Udara dari Grup Komando Udara Kedua yang sedang berlatih untuk ditempatkan di Asia Tenggara pada Perang Dunia Kedua. Gordon telah menulis surat untuk melamarnya ketika dia dalam masa pemulihan dari cedera akibat kecelakaan pesawat di India nih guys. Dan Elizabeth menerima tawarannya, tapi emang dasar gak jodoh ya guys. Gordon ternyata akhirnya meninggal dalam kecelakaan kedua pada 10 Agustus di tahun 45. Pada Juli 1946, Elizabeth pindah ke Los Angeles dan menghabiskan 6 bulan terakhir hidupnya di California Selatan. Sebagian besar di wilayah Los Angeles ya guys. Tak lama sebelum kematiannya, dia bekerja sebagai pelayan dan menyewa kamar di belakang klub malam Florentine Gardens di Hollywood Boulevard. Elizabeth Shore telah banyak dideskripsikan dan digambarkan sebagai calon artis. Menurut beberapa sumber, dia sebenarnya memiliki cita-cita untuk menjadi bintang film, meskipun dia tidak memiliki pekerjaan atau penghargaan akting. Pagi hari pada 15 Januari 1947, Betty Bersinger keluar rumahnya sambil mendorong stroller yang berisi Anne, anaknya yang berusia 3 tahun. Pagi itu, Betty hendak pergi ke toko reparasi sepatu di South Norton Avenue, Los Angeles, California. Ia menyusuri sepanjang trotoar jalanan di lingkungan Leimert Park yang kala itu masih sepi dan belum berkembang seperti saat ini. Pada pukul 10 pagi waktu setempat, mata Betty itu tertuju pada sebuah benda yang ada di lahan kosong, tepatnya di blok 3800, di antara Jalan Colosseum dan Jalan West 39. Semakin deket nih ya guys, Betty itu melihat benda ini kok kayak manekin ya gitu. Tapi begitu dia deketin lagi, Betty itu terkejutnya luar biasa karena benda yang dia kira manekin ini adalah mayat dari manusia. Betty merinding begitu melihat mayat sesosok perempuan itu terbelah dua di bagian pinggang dengan wajah yang rusak. Seketika Betty langsung menggendong Anne dan menarik stroller menuju rumah penduduk terdekat. Betty menceritakan kepada pemilik rumah yang didatanginya. Setelah tahu, sang pemilik rumah mengizinkan Betty menelpon polisi setempat. Dalam hitungan menit, sejumlah polisi dari LAPD dan FBI datang. Seketika lokasi itu semakin ramai, apalagi sejumlah wartawan koran lokal dan media di Amerika Serikat juga mendatangi lokasi penemuan mayat termutilasi tersebut. Polisi melihat mayat perempuan dipotong setengah di pinggang dan mulut korban tuh juga robek di sayap mulai dari kuping kanan hingga ke kuping kiri. Jadi segini tuh guys. Robekan itu seakan seperti senyuman yang dikenal dengan glaze glow smile atau senyuman The Joker. Terlepas dari kondisi mutilasi yang parah, ada kejanggalan di tempat itu karena tidak ada setetes darah pun di tempat kejadian, yang menunjukkan bahwa wanita muda tersebut telah dibunuh di tempat lain. Polisi juga tak menemukan darah di dalam tubuh korban dan sekitar tempat ditemukannya mayat. Bersih, gak ada setetes darah pun yang tercecer. Polisi menyimpulkan setelah dibunuh dan dimutilasi, jenazah korban dicuci bersih sebelum dibuang. Dari hasil otopsi, korban sempat mengalami tindakan kekerasan sebelum akhirnya tewas. Elizabeth mendapat beberapa luka di paha dan payudaranya, di mana ada sebagian dagingnya itu yang telah terpotong. Bagian bawah tubuhnya diposisikan satu kaki dari bagian atas, dan ususnya terselip rapi di bagian bokong. Mayat telah berpose dengan tangan di atas kepala, sikunya itu agak ditekuk pada sudut kanan, dan kaki itu terbuka lebar. Dan ada luka sayatan berupa permainan tic-tac-toe itu di samping paha kanannya guys. Ini aduh ngeri banget ya, permainan tic-tac-toe tuh pakai sayatan gitu. Ya ampun. Ditemukan bekas luka ikatan tali di pergelangan kaki dan tangan. Pembunuhan mutilasi diduga dilakukan 10 jam sebelum mayat ditemukan.
Hasil pemeriksaan Elizabeth Short adalah tubuhnya telah dipotong menjadi dua bagian dengan teknik yang diajarkan pada tahun 1930-an yang disebut dengan hemicorporectomy. Setengah bagian bawah tubuhnya telah dihilangkan dengan memotong tulang belakang lumbal antara lumbal kedua dan ketiga, sehingga memotong usus di duodenum. Laporan mencatat sangat sedikit ekimosis memar ya guys di sepanjang garis sayatan, menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah kematian. Laserasi di setiap sisi wajah yang memanjang dari sudut bibir itu diukur pada jarak 75 mili di kanan wajah dan 65 mili di sebelah kiri wajah. Tengkoraknya itu tidak retak, namun terdapat memar di bagian depan kanan dan di kulit kepalanya. Dengan sedikit pendarahan di ruang subarachnoid di sisi kanan. Konsisten nih guys dengan pukulan yang di kepala. Penyebab kematiannya ditentukan karena pendarahan akibat luka di wajahnya dan shock akibat pukulan di kepala dan wajah nih guys, wajah atas ya, sehingga membuat pendarahan otak. Saluran anus melebar 45 mili menunjukkan bahwa dia kemungkinan dewasa. Tapi saat sampel diambil dari tubuhnya untuk menguji keberadaan sperma, namun hasilnya negatif. Polisi mencurigai pelaku ini pasti memiliki latar belakang medis atau kedokteran. Investigasi selanjutnya dipimpin oleh LAPD. FBI diminta untuk membantu. Dan dengan cepat FBI itu mengidentifikasi mayat tersebut. Hanya 56 menit ya guys. Setelah mendapatkan sidik jari yang kabur melalui sound photo, ini mesin fax primitif yang digunakan oleh layanan berita dari Los Angeles. Wanita muda berusia 22 tahun itu adalah Elizabeth Short. Sidik jari Short sebenarnya muncul 2 kali dalam koleksi besar FBI. Pertama, dia melamar pekerjaan sebagai juru tulis di Komisaris Camp Cook Angkatan Darat di California pada bulan Januari 1943. Yang kedua, dia ditangkap oleh polisi Santa Barbara karena minum minuman keras di bawah umur 7 bulan kemudian. Beberapa hari setelah kejadian itu, pada tanggal 24 Januari, sebuah amplop Manila yang mencurigakan ditemukan. Dialamatkan kepada The Los Angeles Examiner dan surat kabar Los Angeles lainnya dengan kata-kata individual yang telah dipotong dan ditempel di clipping koran. Selain itu, ada pesan besar di bagian depan amplop yang berbunyi, "Ini barang-barang Dahlia, letters to follow." Amplop itu berisi akte kelahiran Short, kartu nama, foto, dan nama yang tertulis di selembar kertas, dan buku alamat dengan nama Mark Hansen tercetak di sampulnya. Paket tersebut telah dibersihkan secara hati-hati dengan bensin, sama seperti dengan tubuh Short yang bersih dari sidik jari pelaku, yang membuat polisi mencurigai paket tersebut benar nih dikirim sama pembunuhnya. Meskipun ya guys, ada upaya untuk membersihkan paket tersebut, sebenarnya masih tersisa beberapa sidik jari nih guys di amplop. Lalu ini kan dikirim ke FBI untuk diuji. Namun guys, hasil cetakannya rusak saat transit sehingga tidak dapat dianalisis dengan benar. Pada hari yang sama, paket tersebut diterima oleh para pemeriksa. Sebuah tas tangan dan sepatu sweat hitam dilaporkan terlihat di atas tong sampah nih ya guys, di sebuah gang gak jauh dari Norton Avenue. Itu jaraknya kurang lebih 3 km ya guys dari TKP. Barang-barang tersebut ditemukan oleh polisi tetapi juga telah dibersihkan dengan bensin sehingga sidik jarinya juga hilang. Polisi segera menetapkan Mark Hansen, si pemilik buku alamat yang ditemukan dalam paket itu, sebagai tersangka. Hansen adalah pemilik klub malam dan teater lokal yang kaya dan seorang kenalan yang rumahnya ditinggali Short bersama teman-temannya. Menurut beberapa sumber, Hansen juga membenarkan bahwa dompet dan sepatu yang ditemukan di gang itu tuh memang punya Elizabeth. Todd, teman dan teman sekamarnya Elizabeth, mengatakan kepada penyelidik bahwa Elizabeth baru-baru ini menolak rayuan seksual dari Hansen dan menyarankan hal itu sebagai motif potensial bagi Hansen untuk membunuhnya. Namun, dia dibebaskan dari kecurigaan dalam kasus tersebut. Selain Hansen, LAPD mewawancarai lebih dari 150 pria pada minggu-minggu berikutnya yang mereka yakini sebagai calon tersangka nih guys. Salah satu tersangka yaitu Robert Manley, seorang sales yang sudah menikah, merupakan salah satu orang yang terakhir melihat Elizabeth masih hidup. Robert Manley sempat memadu kasih dengan Elizabeth Short. Terakhir mereka bertemu, Robert itu meninggalkan Elizabeth Short di Hotel Billmore sekitar jam 6.30 sore pada tanggal 9 Januari 1947. Setelah mereka berdua melakukan liburan dari San Diego. Menurut pengakuan Robert, Elizabeth turun di hotel itu karena ingin melakukan panggilan telepon.
Dan hal ini dibenarkan oleh salah satu staf hotel yang melihat Elizabeth tengah menelpon di hotel tersebut. Namun akhirnya Robert Manley dibebaskan dari kecurigaan setelah melewati berbagai pemeriksaan poligraf sebanyak 2 kali. Polisi juga mewawancarai beberapa orang yang ditemukan tercantum di buku alamat Hansen, termasuk Martin Lewis yang merupakan kenalan Elizabeth. Lewis dapat memberikan alibi untuk tanggal pembunuhan Elizabeth. Saat itu dia berada di Portland, Oregon mengunjungi ayah mertuanya yang sedang sekarat. Terkenalnya pembunuhan Elizabeth Short telah memicu banyak pengakuan selama bertahun-tahun. Banyak diantaranya yang dianggap palsu. Selama penyelidikan awal atas pembunuhannya, polisi menerima total 60 pengakuan. Sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. Sejak saat itu lebih dari 500 orang telah mengakui kejahatannya. Beberapa diantaranya bahkan belum lahir pada saat kematian Elizabeth Short. Ini lucu ya guys, tapi aneh juga. Kenapa ya? Dan tersangka utama lain yaitu George Hodel, seorang dokter pengelola klinik penyakit kelamin di Los Angeles. Meskipun dia tidak pernah secara resmi didakwa melakukan kejahatan tersebut, Hodel menjadi perhatian yang lebih luas setelah kematian Black Dahlia. Putranya, Steve Hodel, yang seorang detektif pembunuhan LAPD, yakin bahwa sang ayah membunuh Short dan melakukan beberapa pembunuhan tambahan. Sebelum kasus Black Dahlia, dia mencurigai sang ayah lah yang bertanggung jawab atas kematian sekretarisnya Ruth Spalding. Namun, George tidak didakwa atas kasus ini. George juga dilaporkan telah memperkaos putrinya sendiri, Tamar Hodel. Si anak ini sampai hamil loh guys. Dan ketika melahirkan bayinya, akhirnya diserahkan untuk adopsi. Diketahui George Hodel ini memang mempunyai kelainan seks. Nah sayangnya ya guys, George dibebaskan dari semua tuduhan ini. George Hodel diketahui meninggalkan negara itu beberapa kali dan tinggal di Filipina antara tahun 1950-an dan 1990. Saat George berada di Filipina, sempat terjadi kasus penghilangan nyawa di sana. Dan yang menarik adalah mayat gadis ini persis sekali seperti Elizabeth Short. Terbelah dua, dan yang sangat mencurigakan adalah TKP-nya hanya berjarak kurang lebih 5 km dari kediaman George Hodel. Selain itu, Steve Hodel mengutip pelatihan ayahnya sebagai ahli bedah itu adalah sebagai bukti tidak langsung. Pada tahun 2003 terungkap dalam catatan dari laporan Dewan Juri tahun 1949 bahwa penyelidik telah menyadap rumah Hodel dan memperoleh rekaman percakapannya dengan pengunjung tak dikenal. Dia mengatakan gini, "Seandainya saya memang membunuh Black Dahlia, mereka tidak bisa membuktikannya sekarang. Mereka tidak bisa berbicara dengan sekretarisku karena dia sudah meninggal. Mereka mengira ada sesuatu yang mencurigakan. Lagi pula, sekarang mereka mungkin sudah menemukan jawabannya. Membunuhnya. Mungkin aku memang membunuh sekretaris." Ini kenapa ya? Maksudnya apa ini? Steve Hodel sempat ke rumah George Hodel membawa anjing pelacak. Anjing pelacak ini dilatih untuk mencari mayat yang sudah membusuk. Dan di sana dia menemukan sisa pembusukan di tanah rumah George Hodel. Yang kemudian tanah itu dibawa untuk diperiksa di lab dan terbukti bahwa tanah itu mengandung bekas pembusukan dari manusia. 3 minggu setelah Elizabeth Short meninggoy, ditemukan kembali jasad seorang gadis bernama Jean French dalam kondisi tanpa busana dan diletakkan di lahan kosong. Penyebab kematian Jean adalah karena mengalami trauma di kepala akibat benda tumpul. Terdapat tulisan Fucek You BD di tubuh korban yang ditulis menggunakan lipen berwarna merah guys. Lalu tulisan yang terdapat di tubuh Jean French ini dibandingkan dengan tulisan tangannya George Hodel. Ternyata ya guys, tulisannya match. Cucok guys. Ini menurut ahli forensik yang disewa oleh Steve Hodel. Steve juga mengatakan sebuah tas yang ditemukan di dekat tubuh Elizabeth, diduga tas ini untuk mengangkut tubuh Elizabeth guys. Steve mengklaim ayahnya tuh punya tas yang sama seperti tas yang ada di TKP. Pada tahun 1947, George Hodel mempunyai mobil hitam Packard tahun 1936. Yang tampaknya sangat mirip dengan deskripsi mobil pelaku. Steve Hodel juga menemukan foto seorang perempuan berambut gelap yang diduga sebagai Elizabeth Short, serta adanya pengakuan dari teman George bahwa dia mengenali korban Elizabeth Short sewaktu ada acara kumpul-kumpul di rumah George. Diyakini bahwa George ini memang mempunyai hubungan tanpa status dengan Elizabeth Short. Padahal dah banyak ya guys bukti-bukti yang bisa mengaitkan antara George Hodel dengan Elizabeth Short.
Sayangnya, ketika Steve mengajukan untuk membuka kembali kasus Black Dahlia, LAPD menolak pengajuan ini dengan alasan itu udah kasus lama. Dan saat hal ini terjadi, George Hodder juga telah meninggoy, guys. Jadi kagak dibuka lagi kasusnya. Walau sudah dilakukan pencarian dan pengakuan dari beberapa sumber, masih tidak dapat mengungkap siapa pembunuh sebenarnya dari Black Dahlia. Dan akhirnya kasus ini pun menjadi dingin. Sedingin hati si pelaku. Elizabeth Short dikebumikan di pemakaman Mountain View di Oakland setelah adik kecilnya Elnora dewasa dan menikah. Ibu mereka, Phoebe, pindah ke Oakland untuk berada di dekat makam putrinya. Dia akhirnya kembali ke East Coast pada tahun 1970-an, di mana dia hidup hingga usia 90-an dan meninggal di tahun 1992. Pada tanggal 2 Februari 1947, hanya 2 minggu setelah penghilangan nyawa Elizabeth Short, anggota Dewan Negara Bagian dari Partai Republik Donfield diminta untuk memperkenalkan rancangan undang-undang yang penciptaannya itu mengenai daftar pelanggar seks. Negara bagian California akan menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang mewajibkan pendaftaran pelanggar seks. Pembunuhan Short digambarkan sebagai salah satu kejahatan paling brutal dan bertahan secara budaya dalam sejarah Amerika. Dan majalah Time menyebutnya sebagai salah satu kasus paling terkenal yang belum terpecahkan di dunia. Kehidupan dan kematian Short telah menjadi dasar dari banyak buku, acara televisi, dan film, baik fiksi maupun non-fiksi. Di antara kisah fiksi paling terkenal tentang kematian Short adalah novel The Black Dahlia karya James Ellroy tahun 1987, yang selain pembunuhan mengeksplorasi tentang bidang politik, kejahatan, korupsi, dan paranoia yang lebih luas di Los Angeles pasca perang. Aku tuh kalau lihat kasus The Black Dahlia ini sedih banget ya guys. Dia tuh datang merantau gitu guys dari pinggiran Boston ke LA karena ingin menjadi aktris terkenal. Yang akhirnya memang terkenal guys sampai sekarang, tapi sayangnya terkenal karena kematiannya yang sangat brutal dan mengerikan. Aku termasuk orang yang menganggap kesuksesan itu harus dari belajar. Nggak putus sekolah nih ya guys maksudnya. Karena kadang kita itu kalau punya mimpi yang tinggi banget, suka lupa. Akhirnya terbuai dengan mimpi kita, tapi nggak ada pengaplikasian yang jelas. Jadi mimpi tinggi tuh boleh banget guys, asal dibarengi dengan usaha yang baik dan menjalani setiap prosesnya. Just enjoy the ride ya guys. Although sometimes we through the rocky roads, eventually we will meet the easy way to our big dream. Tetap bermimpi dan tetap semangat ya guys. Kalau kamu suka sama video ini, please klik like-nya ya. Don't forget to share dan subscribe aku ya guys. Dan jangan lupa klik loncengnya ya guys untuk update video terbaru dari aku. Assalamualaikum, see you and bye guys.